Indonesia harus waspada lagi. AFC tugaskan wasit asal Qatar pimpin duel timnas Indonesia versus Jepang. Semoga kejadian waktu lawan Bahrain tak terulang lagi. Simak berita terlengkapnya. Shin Tae-yeon akan mendatangkan dua bersaudara statistik duo Sayuri perkuat timnas Indonesia. Seberapa hebat sampai gantikan Asnawi Mangkualam hadapi Jepang? Simak berita selengkapnya. Apakah ini strategi yang tepat dari Shin Tae-yeon untuk timnas? Dicoret dari timnas. Coach Shin Tae-yeon coret 3 nama pemain timnas dari skuad. Apa alasannya? Mari simak beritanya. Indonesia harus waspada lagi. AFC tugaskan wasit asal Qatar pimpin duel timnas Indonesia versus Jepang. Semoga kejadian waktu lawan Bahrain tak terulang lagi. Simak berita terlengkapnya. Wasit asal Qatar, Hamis Almari, akan memimpin duel timnas Indonesia versus Jepang pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 15 November 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Hamis Almari lebih banyak memimpin pertandingan liga di negaranya, Qatar. Namun, pengalaman membawanya ke kancah Asia. Hamis Almari bukan kali pertama memimpin pertandingan Indonesia versus Jepang. Di Piala Asia 2023, duel Indonesia kontra Jepang di fase grup juga dipimpin oleh wasit berusia 39 tahun itu. Dalam laga tersebut, skuad Garuda kalah 1-3. Tidak ada kejadian kontroversial dalam laga ini. Namun, sang wasit dikenal sebagai sosok yang enteng mengeluarkan kartu. Ini harus diantisipasi oleh pemain timnas Indonesia agar tidak membuat pelanggaran yang tidak penting. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan kandang dalam lanjutan putaran grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, November 2024. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan timnas Jepang pada 15 November 2024. Baru timnas Arab Saudi pada 4 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Saat ini, Jepang masih memimpin grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 9 poin dari 4 partai. Sementara itu, timnas Indonesia berada di posisi kelima lewat nilai 3. Laga timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang juga akan menjadi duel antara dua pelatih berlabel Piala Dunia, Shin Tae-yeon dan Hajime Moriyasu. Shin Tae-yeon pernah melatih di Piala Dunia 2018 ketika timnas Korea Selatan tersingkir di penyisihan grup. Sementara itu, Moriyasu memimpin Jepang yang gugur di 16 besar. Sepanjang karir kepelatihan, keduanya baru bertemu sekali. Shin Tae-yeon gagal menyelamatkan timnas Indonesia setelah digasak Jepangnya Moriyasu 1-3 di Piala Asia 2023. Shin Tae-yeon akan mendatangkan dua bersaudara statistik duo Sayuri perkuat timnas Indonesia. Seberapa hebat sampai gantikan Asnawi Mangkualam hadapi Jepang? Simak berita selengkapnya. Duo Sayuri, Yakob dan Yance, kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Seperti apa statistiknya dan seberapa penting keduanya untuk Shin Tae-yeon kelak? Timnas Indonesia baru saja merilis 27 nama pemain yang akan diandalkannya untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Total ada 14 pemain keturunan dan 13 pemain lokal yang akan dimaksimalkan Shin Tae-yeon untuk menghadapi dua tim kuat itu. Nama-nama beken yang jadi andalan di laga sebelumnya kontra Bahrain dan Cina masih mendominasi daftar pemanggilan ini. Namun, beberapa pemain lokal mengalami perombakan akibat cedera. Nama seperti Asnawi Mangkualam, Hernando Aris Setiadi,
hingga Malik Rizaldi tak masuk dalam daftar kali ini. 5 pemain tersebut kemudian diganti oleh 5 pemain lainnya, yakni Muhammad Riyandi, Justin Hubner, Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. 2 nama terakhir menjadi kejutan karena akhirnya kembali membela timnas Indonesia setelah sempat absen lama. Yakob kembali sejak terakhir kali dipanggil pada Juni kemarin, sedangkan Yance kembali dipanggil sejak terakhir kali tampil pada 2023 lalu kala melawan Burundi. Lantas, efek apa yang akan diberikan dua Sayuri untuk timnas Indonesia? Seberapa penting Yakob dan Yance bagi Shin Tae-yong sehingga dipanggil kembali usai absen lama? Sejak meninggalkan PSM Makassar, baik Yakob dan Yance Sayuri hampir tak pernah terdengar kiprahnya usai bergabung Maluku United. Meski jarang terdengar, kiprah Yakob dan Yance di Maluku United pada ajang Liga 1 2024-2025 tak bisa dipandang remeh. Yakob yang diandalkan sebagai winger di Maluku United, mampu mencetak 1 gol dan 1 assist hanya dari 5 pertandingan di Liga 1 musim ini. Sementara itu, Yance yang lebih banyak bermain sebagai fullback, juga mampu berkontribusi dengan sumbangan 1 gol dari 8 laga. Di atas kertas, keduanya mungkin tak memiliki catatan lebih baik ketimbang para pemain lokal maupun pemain keturunan di timnas Indonesia saat ini. Akan tetapi, duo Sayuri punya kelebihan yang membuat Shin Tae-yong mempercayai keduanya di laga besar melawan Jepang dan Arab Saudi. Yakob dan Yance Sayuri dikenal sebagai pemain yang versatile atau bisa menempati beragam posisi, terutama posisi yang memanfaatkan lebar lapangan. Yakob memang banyak dimainkan sebagai winger di klubnya. Namun dalam formasi 3-4-3, ia bisa dipasang sebagai wingback kanan. Sementara itu, Yance yang banyak dimainkan sebagai fullback, juga bisa mengisi pos winger baik di kanan maupun di kiri. Selain versatilitas yang keduanya miliki, duo Sayuri dikenal sebagai pemain sayap yang eksplosif entah sebagai winger ataupun wingback. Kemampuan keduanya dalam melakukan tusukan saat menyerang, terutama dalam situasi counter attack, bisa membuat lawan kelimpungan saat transisi bertahan. Hal ini pernah dibuktikan Yakob di Piala Asia 2023 lalu, saat tusukannya mampu menembus pertahanan Irak dan menghasilkan assist bagi gol Marcelino Ferdinand. Di laga melawan Bahrain dan Cina kemarin, wingback dan winger timnas Indonesia terasa kurang eksplosif dan jarang melakukan tusukan ke area penalti lawan. Hal ini diduga menjadi alasan Shin Tae-yong untuk kembali memanggil duo Sayuri saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Di 2 pertandingan itu, timnas Indonesia diprediksi akan bermain bertahan dan hanya bisa mengandalkan serangan balik semata. Karena akan mengandalkan serangan balik untuk mencetak gol, duo Sayuri yang eksplosif di sisi lapangan bisa menjadi kartu as bagi Shin Tae-yong di tengah kebuntuan timnas Indonesia. Apakah ini strategi yang tepat dari Shin Tae-yong untuk timnas? Dicoret dari timnas. Coach Shin Tae-yong coret 3 nama pemain timnas dari skuad. Apa alasannya? Mari simak beritanya. Menjelang laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat keputusan tegas dengan mencoret 3 nama pemain dari daftar skuad. Ketiga pemain tersebut adalah Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC, Jordi Amat yang berkarier di Johor Darul Ta'zim, JDT, dan Dimas Derajat dari Persib Bandung. Keputusan untuk mencoret ketiga pemain ini dilakukan atas pertimbangan kebugaran dan performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Coach Shin Tae-yong disinyalir tidak akan memanggil ketiga pemain ini kembali dalam pertandingan krusial melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 mendatang. Berikut rincian alasan pencoretan ketiga pemain tersebut. 1. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam, bek kanan andalan timnas Indonesia, mengalami cedera saat memperkuat klubnya, Port FC, pada 20 Oktober 2024. Cedera hamstring yang dialaminya diperkirakan membutuhkan waktu penyembuhan antara 2 hingga 4 minggu. Menurut laman Transfermarkt, Asnawi diprediksi akan kembali pulih pada 11 November 2024. Namun Shin Tae-yong tidak ingin mengambil risiko memanggilnya ke tim nasional terlalu cepat. Asnawi merupakan salah satu pemain kunci dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Namun, Coach Shin menyadari bahwa pemulihan cedera harus diutamakan agar performa pemain bisa maksimal. Dengan laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi yang membutuhkan kondisi fisik optimal, keputusan untuk tidak memasukkan nama Asnawi dinilai sebagai langkah bijak untuk menghindari kemungkinan cedera yang lebih parah. 2. Jordi Amat. Jordi Amat,
Bek tengah yang berpengalaman dan merupakan pemain penting di lini belakang timnas, juga harus absen karena cedera engkel. Cedera ini ia dapatkan saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024. Hingga saat ini, Jordi masih menjalani pemulihan dan belum ada kepastian kapan ia akan kembali ke lapangan. Ketiadaan Jordi Amat tentu menjadi tantangan besar bagi Coach Shin Tae-yong dalam menyusun lini pertahanan yang solid. Jordi dikenal sebagai pemain dengan kualitas penguasaan bola dan kecepatan membaca permainan lawan, yang menjadikannya andalan di lini pertahanan. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan ini tampaknya tidak ingin memaksakan pemain yang belum 100% fit ke dalam skuad. 3. Dimas Drajat. Nama terakhir yang dicoret adalah Dimas Drajat, penyerang yang saat ini bermain untuk Persib Bandung. Dimas yang dipercaya untuk mengisi lini depan Persib, dinilai belum menunjukkan performa maksimal, terutama dalam menggantikan peran David da Silva di klubnya. Penampilan Dimas dalam beberapa pertandingan terakhir belum cukup untuk meyakinkan Coach Shin Tae-yong memasukkannya ke skuad utama untuk laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi. Keputusan ini mungkin mengejutkan beberapa penggemar sepak bola Indonesia, mengingat Dimas Drajat sebelumnya pernah mendapat kepercayaan dalam beberapa pertandingan internasional. Namun, mengingat standar tinggi yang diterapkan Shin Tae-yong, performa yang konsisten dan kemampuan mencetak gol menjadi pertimbangan utama untuk memilih pemain yang akan berjuang di kualifikasi. Absennya ketiga pemain ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Namun, keputusan Shin Tae-yong diyakini sebagai langkah untuk memastikan seluruh pemain yang masuk ke dalam skuad berada dalam kondisi prima dan siap menghadapi tekanan di lapangan. Keputusan tegas Coach Shin ini juga mencerminkan fokusnya pada kesehatan dan performa para pemain. Mari fokus ke depan, yang lalu biar berlalu, buat pelajaran saja. Shin Tae-yong masih menyayangkan kegagalan timnas Indonesia kalahkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita simak beritanya dan jadikan pelajaran bersama. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih menyayangkan kegagalan mengalahkan timnas Bahrain dan timnas Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua pertandingan tandang itu, timnas Indonesia diimbangi Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024 dan kalah 1-2 dari Cina, 5 hari berselang. Timnas Indonesia sebenarnya bisa saja menang atas Bahrain jika wasit Ahmed Alkaf meniup peluit panjang sesuai waktu injury time babak kedua selama 6 menit. Namun, Ahmed Alkaf baru menyudahi laga pada menit ke-90 11 sehingga Bahrain dapat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99. Sementara itu, ketika keok dari Cina, timnas Indonesia menguasai jalannya permainan. Tim Garuda membukukan 76% ball possession. Timnas Indonesia juga mencatatkan 14 jumlah tembakan berbanding 5 milik Cina. Namun, Garuda tidak mampu memaksimalkan keadaan itu. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia berada di posisi ke-130, jadi melawan tim manapun selalu sulit, ujar Shin Tae-yong dinukil dari media Korea Selatan, Chosun. Sejujurnya, jika kami menang melawan Bahrain, momentum kami akan lebih baik. Karena itu, saya sampai sekarang merasa pertandingan itu seolah dirampok dari kami, jelas Shin Tae-yong. Sayang sekali. Saat ini suasana tim sangat penting, tetapi kami seperti disiram air dingin. Ini adalah kesempatan yang tidak mudah didapat, jadi sangat disayangkan, itu turnya. Saat kami bermain melawan Cina, saya tidak menyangka mereka akan bertahan begitu dalam. Cina berada di peringkat ke-92. Kami unggul dalam penguasaan bola dan jumlah tembakan di semua aspek, ucap Shin Tae-yong. Sepertinya mereka menyadari bahwa jika meremehkan kami, mereka akan kesulitan sehingga mereka bermain lebih hati-hati, ungkapnya seraya tersenyum. Akibat Indonesia didukung oleh Korea Selatan, Indonesia dapat sindiran keras supporter Jepang melihat timnas Indonesia dapat dukungan warga Korea Selatan. Berani sebut Shin Tae-yong itu tak tahu malu. Mari kita simak beritanya. Berbagai sentilan supporter tim sepak bola Jepang saat mengetahui warga Korea Selatan siap mendukung timnas Indonesia pada laga kontra Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sampai para pendukung asal Korea Selatan itu membentuk tim khusus guna membungkam 3.000 pasukan bersorak tim berjuluk Samurai Biru itu. Seperti diketahui,
Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Jepang pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Jakarta pada 15 November 2024 mendatang. Dalam klasemen sementara grup C, pasukan Shin Tae-yong berada di peringkat kelima dengan mengoleksi 3 poin, hasil dari 3 kali imbang kontra Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, Bahrain 2-2, dan kalah 1 kali melawan Cina 2-1. Sementara itu, tim Jepang yang diasuh oleh Hajime Moriyasu memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena saat ini memimpin klasemen sementara grup C dengan koleksi 10 poin. Adapun dari 4 laga yang dilakoni oleh Samurai Biru dan Takefusa Kubo dan kawan-kawan belum pernah terkalahkan. Sejatinya timnas Indonesia sebelumnya sudah pernah bersua dengan Jepang di ajang Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Sayang anak asuh Shin Tae-yong takluk dengan skor 3-1. Di sisi lain, timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari sisi pendukung, lantaran sejumlah warga Korea Selatan akan ikut mendukung tim Garuda. Menurut laporan media-media Korea Selatan, yakni Yonhap News melaporkan bahwa Shin Tae-yong meminta dukungan dari Song Chang-geun, Ketua KMK, sebuah kelompok manufaktur dan ekspor sepatu lokal, yang ada di Indonesia. Shin Tae-yong meminta Song Chang-geun untuk membentuk tim penyemangat bersama untuk mendukung skuad Garuda dan agar semakin meningkatkan keintiman orang Indonesia dengan orang Korea Selatan di SUGBK. Menanggapi permintaan itu, Song Chang-geun akan menyediakan sekitar 1.500 tiket untuk warga Korea Selatan termasuk membentuk tim khusus pasukan bersorak yang ada di Indonesia untuk hadir di SUGBK. Ketua Song memberitahu pengusaha Korea tentang fakta ini dan meminta partisipasi mereka. Sekitar 20 orang berpartisipasi dan mendapatkan 1.500 tiket senilai 60.000 won, atau sekitar Rp678.817, ditulis Yonhap News dalam artikelnya. Tiket ini akan didistribusikan kepada warga Korea, siswa di sekolah Korea, dan karyawan bisnis Korea di Indonesia dan tim sorak gabungan akan dibentuk, ditambahnya. Informasi itu didapat dari Song yang pulang kampung ke Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bisnis Korea, dia mengatakan dalam wawancara baru-baru ini dengan Yonhap News. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak pelatih Shin menjabat. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim pendukung bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song Chang-geun. Berikut komentar fans Jepang saat tahun ribuan orang Korea bakal dukung timnas Indonesia. Pasukan penyemangat Korea? Itu membuatku tertawa, ungkap fans Jepang. Pelatih Shin Tae-yong hanya akan merasa malu, itu tur fans Jepang. Para orang tua ini benar-benar anti Jepang, Ibeber fans tim Samurai Biru. Dengan cara ini, orang Jepang yang ramah terhadap Korea terus berubah menjadi haters, ungkap fans. Saya rasa tidak apa-apa, mari kita tenggelamkan dengan mencetak poin yang banyak, termasuk tim yang bersorak, itu turnya. Benar-benar anti Jepang, ungkapnya. Hei Korea, apakah kamu ingin menggunakan Indonesia untuk mengalahkan Jepang, ungkap supporter Jepang. Tim penyemangat Korea, lebih menyemangati pelatih Korea daripada pemain Indonesia, rasanya seperti, ungkap fans. Curahan hati Siamarot Denu, pemain Vitesse yang ingin bela timnas Indonesia, berharap ada kesempatan jadi bagian skuad Garuda. Aku nggak sabar. Pemain Vitesse, Siamarot Denu, mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Siamarot Denu merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang kini bermain untuk klub Vitesse U21. Nama Siamaro sempat menjadi perbincangan di media sosial usai dirinya secara terang-terangan menyatakan ketertarikan untuk berseragam timnas Indonesia. Hal itu disampaikan ketika dirinya berbincang dengan YouTuber yang sering membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha. Siamaro Denu sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Ia juga menyampaikan bahwa keluarga besarnya banyak dari Maluku. Siamarot Denu mengaku bahwa dirinya mengikuti sepak bola Indonesia karena banyaknya pemain keturunan yang bermain di timnas Indonesia. Pemain kelahiran 2004 itu juga mengungkapkan asanya untuk bisa membela timnas Indonesia.